Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tes dan rekomendasi adapter charger untuk ponsel Samsung Super Fast Charging 45W atau 2.0. Ini saya menggunakan alat tes ponsel Samsung Galaxy A36. Ini ada sekitar 10 adapter charger ya, yang akan saya tes dan rekomendasikan mulai dari daya yang paling besar 140W dari berbagai macam brand, mulai dari brand Venson, Cooktek, Baseus, ataupun lainnya. Seperti apa performanya? Simak videonya. Baik, pertama tes adapter charger dari brand Venson. Ini support GaN 30W I-series sebagai uji coba. Ketika adapter charger 30W dihubungkan ke ponsel Samsung 45W, seperti apa kinerjanya? Nah, ini adapter chargernya terdapat dual port, satu port USB-C dan satu port USB-A. Kemudian kalau pengen lihat fisiknya dia seperti ini. Lalu dari sisi spesifikasi bisa dilihat di sini, dia output daya maksimalnya untuk USB-C itu 30W. Oke, coba kita cek dahulu dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat. Nah, ini ya, saya tes protokol isi daya cepatnya, masih loading. Nah, dia support PPS ternyata 33W, bisa dilihat di sini. Nah, ya, PD bisa mencapai hingga 30W. Nah, untuk yang lain struktur dayanya dia seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsung 40W sekarang. Nah, lihat, mulai saya hubungkan ke ponsel Samsung, tulisannya Super Fast Charging. Wajar ya, karena saya menggunakan adapter charger GaN charging 30W start dari baterai 17%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi membaca. Nah, ini saya menggunakan kabel PD dari brand Vivan yang support daya 240W. Nah, ini lihat protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Kemudian struktur dayanya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25,5W. Jadi lumayan bagus untuk ponsel Samsung 40W Venson I-series 30W ini. Dia mencapai hingga daya 25, sekian watt, status yang aktif Super Fast Charging 25W. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand WinKey. Ini support daya GaN 45W. Nah, seperti ini ya fisik adapter chargernya. Ini dual port USB-C, USB-C 1 dan USB-C 2. Kemudian ini ada indikator LED yang akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik. Kalau pengen tahu struktur daya dari WinKey ini, lihat, dia bisa mencapai 45W dengan voltase 20 volt kali 2,25 ampere. Oke, saya tes dari sisi kemampuan fast chargingnya dahulu. Nah, lihat nih ya, saya tes kemampuan fast chargingnya. Dia support PPS 46,2W, kalau PD dia support 45W, dan ini dia struktur daya PPS-nya. Nah, ya, cukup lengkap sekali kemampuan PPS-nya, bisa mencapai 46,2W. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsung 45W. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Yang aktif Super Fast Charging 25W ya, karena tidak ada tulisannya 2.0 start dari baterai 19%. Padahal secara daya ini 45W. Berarti tidak menjamin ya. Kalau adapter charger 45W support Super Fast Charging Samsung 45W. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi kemampuan atau struktur dayanya. Lihat, yang aktif protokol isi daya cepat PPS. Dari sisi struktur daya 8,8 volt kali 3,3 ampere sama dengan 29, sekian watt. Nah, kalau Super Fast Charging 25W ya mestinya dia jalan di 25W atau lebih sedikit ya maksimalnya. Tapi ini dia jalan di 32,8W. Kalau kita mengacu pada struktur daya, ini ya otomatis jalan di Super Fast Charging Samsung 40W dasarnya karena dia jalan di atas 25W. Tapi kalau melihat dari sisi notifikasi, ini jalan Super Fast Charging Samsung 20W. Tapi saya lebih suka menggunakan dasar struktur daya ini. Jadi kalau menurut saya berdasarkan daya, adapter charger ini support Super Fast Charging Samsung 45W rel berada di daya 32, sekian watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Amino. Ini support 45W. Kalau kita lihat dari sisi port, ini hanya support satu port MIDI. Nah, lihat dia seperti ini portnya. Kemudian kalau pengen tahu struktur dayanya,
ini seluruh dayanya dia 20 volt kali 2,25 ampere sama dengan 45 watt maksimalnya. Nah, ini kode model adapter chargernya. Oke, saya cek protokol isi daya cepatnya dahulu. Nah, lihat ini, mulai saya tes protokol isi daya cepat. Coba saya tekan OK. Nah, dia tidak bisa saya tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cosi. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, kalau USB Dr. Finersi tapi belum saya update ya softwarenya yang support PPS, tapi ya lumayan, hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan protokol isi daya cepatnya. Lihat ini, auto detect. Nah, lihat dia support PD 49,5 watt. Nah, seperti ini dia cocoknya ketika saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini, adapter charger Amino. Nah, ya lihat, lumayan lengkap kemampuan protokol isi daya cepatnya. Sekarang coba mungkin, nah lihat, dia agak error. Nah ya, coba saya hubungkan lagi seperti ini. Nah, coba saya tes mungkin PD triggernya. Nah, ini hasil tes PD trigger dari adapter charger Amino. Nah, lihat, dia kemampuan voltasenya cukup bagus sekali, lengkap. Mulai dari 5 volt hingga 20 volt ada. 9 volt, 12 volt, 15 volt, 20 volt ada. Nah, ini ya struktur daya PD triggernya. Sekarang saya tes langsung ke ponselnya. Lihat, sudah saya hubungkan. Support super fast charging 2.0 notifikasinya, start dari baterai 23%. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah, lihat struktur dayanya 9 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34 watt, status yang aktif PPS. Nah, lihat ini ya, cukup bagus sekali. Support Samsung Super Fast Charging 2.0, rel mencapai hingga 34, sekian watt, start dari baterai 24%. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson lagi. Ini support GAN 45 watt. Dia dual port. Nah, lihat ini USB-C ya, dual portnya. Kemudian kalau pengen tahu struktur dayanya, dia support 20 volt 2,25 ampere sama dengan 45 watt maksimalnya. Oke, saya tes dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat dahulu. Nah, lihat ini, saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, support PPS 55 watt, bisa dilihat di sini. Kalau PD dia support 45 watt tadi, lihat. Nah, ini, nah lumayan lengkap kemampuan protokol isi daya cepatnya. Dia mati hidup seperti ini. Coba kita tunggu sebentar. Nah, dia seperti ini terus. Nah, kadang ada kendala seperti ini ya dalam melakukan pengetesan protokol isi daya cepat. Nah, sudah selesai. Nah, PPS 55 watt, kemudian PD-nya maksimal 40 watt. Oke, sekarang saya tes langsung ke ponsel Samsung-nya. Lihat, sudah saya hubungkan. Nah, Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 24%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. Nah, ini yang aktif PPS, kemudian dayanya 9 volt kali 3,6 ampere sama dengan 33 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Status Super Fast Charging 2.0 aktif, rel berada di daya 32, sekian watt. Baik, lanjut tes dari brand Cooktek GAN 65 watt. Dia portnya 3 port, 2 port USB-C, 1 port USB-A. Ada logo komputernya seperti ini. Oke, kalau pengen tahu struktur dayanya, dia seperti ini. Cukup banyak sekali tulisan struktur dayanya, intinya dia maksimalnya 65 watt. Oke, saya hubungkan untuk tes protokol isi daya cepat. Nah, ini ya, saya tes protokol isi daya cepat. Nah, PD 65 watt, PPS-nya juga 65 watt. Nah, dia seperti ini, struktur dayanya ada tulisannya Mi seperti itu. Mungkin dia support untuk Xiaomi ya, benar ya, karena Cooktek ini spesialisnya untuk ke Xiaomi turbo charging. Jadi lumayan cocok. Ini dijadikan buat teman-teman yang ingin cari adapter charger untuk Xiaomi turbo charging, bisa. Oke, sekarang cek untuk ke ponsel Samsung. Lihat, start dari baterai 25%, Super Fast Charging 2.0 aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang aktif PPS protokol isi daya cepatnya.
kemudian seluruh dayanya 9 volt kali 3,6 ampere sama dengan 33, sekian watt. Statusnya super fast charging Samsung 2.0 aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Infinix. Ini Infinix GAN 68 watt. Modelnya cukup bagus sekali, dia seperti ini. Kemudian ini dia 3 port, 1 port USB-A dan dual port USB-C. Kalau pengen tahu struktur dayanya, dia seperti ini. Oke, saya hubungkan untuk tes protokol isi daya cepat. Nah, lihat ini ya, sudah keluar hasil tes protokol isi daya cepatnya. Dia support PD 67 watt, PPS-nya 55 watt. Nah, ini kemampuan protokol isi daya cepatnya, ada tulisannya PD 3.0. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsung. Lihat, start dari baterai 27%, super fast charging 2.0 aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif VPS. Dengan struktur daya 9 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34, sekian watt. Statusnya super fast charging Samsung 2.0 45 watt aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson GAN dash charging 70 watt. Nah, ini dia 3 port, dual port USB-C dan 1 port USB-A. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya, dia bisa dilihat di sini. Oke, saya tes dari sisi kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, lihat nih ya, saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya. Support PPS 55 watt, kemudian PD support 70 watt. Nah, bisa dilihat ini. Nah, oke, saya hubungkan ke ponsel Samsungnya sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 28%. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya dan protokol isi daya cepat yang aktif, namanya PPS. Kemudian struktur dayanya 8,9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 31 watt. Kenapa kok dayanya semakin menurun? Karena ini dayanya semakin bertambah yang ada di ponsel. Jadi pertama kali tes dia dayanya tadi sekitar 33-34 watt ya. Karena persentase baterainya masih rendah, ini semakin menurun. Jadi intinya adapter charger Venson GAN 70 watt ini support super fast charging Samsung 2.0 ya. Ini rel berada di daya di persentase baterai 29%, dayanya sekitar 29-30 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Baseus. Ini support GAN 100 watt. Terdapat dual port, 1 port USB-C dan 1 port USB-A. Kalau pengen tahu struktur dayanya, dia seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang untuk tes protokol isi daya cepat. Nah, lihat ini ya, saya tes protokol isi daya cepat. Nah, oke, kita tunggu sebentar hasilnya. Nah, lihat, dia support PD 100 watt dan PPS juga 100 watt. Sama ya antara PD dan PPS, cukup bagus sekali. Kemudian kemampuan protokol isi daya cepat lainnya, lihat, bisa dilihat di sini. Kemudian ini ada tulisannya PD 3.0. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsungnya sekarang. Nih, lihat nih, sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 30%. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 8,9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 30 watt. Pada persentase baterai terisi 30%, status super fast charging 2.0 aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Tranyo. Dia support 120 watt secara spesifikasi seperti ini. Kemudian terdapat 1 port USB-C. Kalau pengen tahu spesifikasinya, bisa dilihat di sini. Oke, saya hubungkan sekarang untuk tes protokol isi daya cepat. Nah, lihat ini ya, saya tes protokol isi daya cepat. Dia support PD 65 watt. PPS-nya cukup bagus sekali, mencapai hingga 120 watt. Nah, selebihnya seluruh daya protokol isi daya cepatnya dia seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, start dari baterai 31%, super fast charging 2.0 aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS, kemudian struktur dayanya 8,9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 31, sekian watt. Rel mencapai 31 watt dari persentase baterai yang terisi di 32%, status super fast charging Samsung 2.0 aktif. Baik, lanjut tes adapter charger yang terakhir dari brand Note X.
ini support daya 140 watt, bisa dilihat di sini di spesifikasinya ini ya. Nah, sebentar saya perjelas dahulu. Nah, ini ya sudah lumayan jelas, 140 watt maksimalnya dari port USB-C 1 atau USB-C 2. Kalau pengen tahu fisiknya seperti ini, dia terdapat 3 macam port USB-C dan 1 port USB-A. Nah, seperti ini warna hijau portnya. Nah, yang saya suka ini adapter chargernya, ada digital display-nya yang bisa menampilkan status daya outputnya dari masing-masing port ini. Oke, sementara kita tes dahulu dari sisi protokol isi daya cepatnya. Nah, lihat ini ya, saya tes protokol isi daya cepat. Nah, lihat ini digital display-nya ada gambar mata seperti ini apabila ada aktivitas rendah atau mode standby. Nah, lihat dia support PD 100 watt, PPS-nya 105 watt. Ada tulisannya PD 3.0. Ini saya tes lewat port USB-C 1. Oke, kita tes ke ponsel Samsungnya sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan super fast charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 32%. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 30 watt. Pada persentase baterai terisi 33%, status super fast charging 2.0 aktif. Nah, kemudian ini kalau pengen lihat digital display-nya. Nah, seperti ini ya. Ini saya hubungkan lewat port USB-C 1. Nah, dia terdapat 4 macam distribusi daya seperti ini. Karena yang saya gunakan USB-C 1, maka dayanya 30 watt di sini. Jadi, cukup bagus sekali adapter charger ini, ada digital display-nya juga. Baik, lanjut coba tes speed charging. Saya menggunakan adapter charger, saya ambil dari brand Venson yang support GaN 70 watt. Jadi dayanya kurang lebih saya naikkan 2 kali dari spesifikasi ponselnya Samsung 45 watt, saya menggunakan charger 70 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan Samsung super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 2%. Ini saya buat mode ponsel mati ya, biar performanya semakin bagus. Nah, lihat ini saya matikan. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi stop kontak, dia mencapai pada daya 48 watt. Kalau dari sisi stop kontak, dayanya cenderung agak over dari spesifikasi ponselnya 45 watt, contohnya seperti itu. Nah, sekarang coba timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, atau biasanya saya kalau ke Samsung sekitar 60 menit atau terisi 90%, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Nah, coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini sebentar, saya miringkan seperti ini, terisi 66%. Nah, 67% ya dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 24 watt. Padahal pertama kali colok tadi sekitar di 48 atau 49 watt ya dari sisi stop kontak membaca. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat temperatur adapter charger mencapai di 50 derajat Celcius. Nah, lihat ini hangat, agak panas sedikit tapi tidak panas menyengat. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Dia mencapai pada temperatur sekitar di 40 derajat Celcius. Nah, lihat ini kategorinya hangat normal ya, tidak panas menyengat. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau 90%, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 56 menit. Oke, kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya perjelas seperti ini. Nah, lihat ini ya, terisi 90% dalam waktu 56 menit. Nah, sekarang coba kita cek dari sisi stop kontak. Timernya saya matikan atau saya stop. Stop kontaknya tersisa daya 6 watt. Baik, jadi kesimpulannya dari 10 adapter charger yang saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Catatannya ada 2 adapter charger yang saya kasih catatan khusus. Pertama dari sisi WinKey, ini secara seluruh daya support 45 watt, tapi saya teskan ke Samsung, dia tulisannya super fast charging atau berada di daya ring Samsung super fast charging 25 watt. Tapi ketika menggunakan patokan atau seluruh daya, dia jalan di atas 30 watt. Menurut saya
Kalau menggunakan patokan seluruh daya, dia juga support atau setara dengan Samsung Super Fast Charging 40W atau 2.0. Lanjut, ketika saya tes ke ini adapter charger Vention iSeries 30W, cukup bagus sekali performanya. Ke Samsung jelas jalan di Samsung Super Fast Charging 20W dengan daya maksimal sekitar 25, sekian. Nah, lumayan dijadikan solusi buat teman-teman mungkin yang 45W yang kualitasnya bagus, harganya lumayan mahal, bisa dijadikan alternatif. Cari adapter charger yang daya 3W seperti Vention iSeries ini, lumayan bisa jalan di sekitar 20W, sekian ke Samsung 45W. Selanjutnya untuk adapter charger yang lainnya ke-8 ini semuanya support ya Samsung 45W atau 2.0. Lalu dari sisi speed charging tadi saya tes dengan menggunakan adapter charger Vention Gandas Charging 70W ini. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi 90% hanya membutuhkan waktu 56 menit. Cukup bagus sekali dengan temperatur untuk adapter chargernya hangat, agak panas sedikit tapi tidak panas menyengat. Lalu ke ponselnya hangat normal. Jadi memberikan sebuah performa yang cukup bagus sekali ketika saya kombinasikan dengan adapter charger 70W ini. Tidak terlalu panas temperaturnya dan speed chargingnya lumayan di 56, terisi baterai 90%. Jadi secara keseluruhan performa dari 10 adapter charger ini menurut saya bagus semuanya, memiliki kriteria yang rata-rata support Super Fast Charging 2.0 45W berdasarkan daya, kecuali Vention S-Series ini yang 3W wajar ya karena dayanya 30W, dia jalan di sekali lagi Samsung 25W. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi Samsung adapter charger yang support Super Fast Charging Samsung 2.0 45W. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua alat tes dalam video ini, adapter charger ataupun kabel charger ataupun ponselnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.